teman-teman mahasiswa, perlu saya sampaikan kembali dan saya tekankan bahwa UT sebagai perguruan tinggi pertama yang menerapkan pionir gitu ya, menerapkan pionir perguruan tinggi jarak jauh, di mana UT perguruan tingginya itu berbasis digital, semuanya by system. Dengan perkembangan pendidikan di universitas terbuka dari sejak tahun 1984, UT telah banyak sekali prestasi yang dihasilkan. Mungkin belum semua masyarakat tahu tentang universitas terbuka. Tapi di Indonesia mahasiswa kita sudah hampir 700.000 dan insya Allah menuju ke 1 juta mahasiswa di tahun ini. Dan alhamdulillah di UT Purwokerto saat ini juga sudah mencapai 24.000 dengan mahasiswa ongoing. Jadi teman-teman ini termasuk bagian dari 24.000 mahasiswa, termasuk ada beberapa yang saat ini sedang cuti gitu ya. Dan yang angkatan ini tuh berarti bareng dengan artis kita, Krisdayanti. Teman-teman ada yang sudah melihat IG? Krisdayanti itu masuk sebagai mahasiswa UT di semester ini. Kalau semester lalu itu Aurel gitu ya. Mungkin dengan Atta Halilintar saya belum tahu apakah sudah menyelesaikan, karena kalau tidak salah paket C ya, Atta Halilintar ya. Jadi teman-teman harus bangga ya, bisa saja nanti pada saat tutorial online itu satu kelas dengan Krisdayanti. Kalau tidak salah mengambil S1 ilmu pemerintahan. Kita harus bangga ya, karena teman-teman kita itu, UT itu karakteristiknya sangat beragam. Dari tingkat kecerdasan tinggi sampai rendah itu semua bergabung di UT. Dari yang tingkat ekonominya tinggi sampai yang rendah itu juga bergabung di UT. Gak ada sekarang, bukan zamannya lagi gengsi kuliah di universitas terbuka. Justru kita harus bangga. Karena apa? Karena UT itu tidak ada seleksi apapun. Justru seleksinya adalah apakah mahasiswa bisa menyelesaikan pendidikannya selama di UT dengan mekanisme pembelajaran yang fleksibel gitu ya, berbasis digital, dengan kualitas bahan ajar yang luar biasa yang menggembleng teman-teman mahasiswa itu harus berpikir kritis, mandiri, semuanya itu dari desain kontraksional, desain kontennya, bahan ajar kita yang luar biasa. Perlu saya sampaikan juga bahwa bahan ajar kita itu kalau teman-teman mau tahu ya, membuat satu bahan ajar UT itu biayanya nggak cukup 100 juta. Bukan percetakannya ya, membuatnya. Kok mahal banget Bu? Ya karena kita melalui berbagai rancangan, berbagai review, berbagai telaah. Dari yang pakar PJJ harus mendesain mahasiswa UT karena jarang ketemu dengan dosennya, sehingga layanan yang terstandar yang harus ada di bahan ajar itu betul-betul direview secara profesional. Agar apa? Agar capaian pembelajaran mahasiswa, capaian pembelajaran CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah yang diterima oleh mahasiswa itu sesuai dengan profil lulusannya, sesuai dengan tujuan program studinya. Apalagi sekarang UT sudah world class university. Jadi mahasiswa baru ini harus lebih kreatif, lebih produktif, lebih inisiatif. Karena kita memang mendorongnya ke situ. Jadi kalau teman-teman berpikir, yang penting cari gelar, yang penting lulus. Jangan begitu ya. Justru kita nikmati prosesnya. Kita gali kemampuan kita melalui bagaimana belajar di UT. Semuanya ada jalannya, caranya. Bagaimana teman-teman mahasiswa nanti mampu belajar di universitas terbuka dengan modul yang tebal-tebal gitu ya. Caranya gimana belajarnya? Itu nanti akan secara detail kita sampaikan pada saat PKBJJ. Pelatihan keterampilan belajar jarak jauh yang nanti akan kita selenggarakan mungkin 2 minggu lagi atau pokoknya sebelum Lebaran ya, nanti teman-teman yang ikut OECB ini akan mendapatkan PKBJJ, kemudian nanti akan mendapatkan workshop tugas dan klinik ujian. Dan teman-teman mahasiswa baru wajib hadir. Karena apa? Di situ berisi
pembekalan, pelatihan agar teman-teman itu lebih paham lagi sistem belajar jarak jauh di UT. Sistem kemandiriannya itu seperti apa? Cara belajar cepatnya di UT seperti apa? Cara belajar efektifnya seperti apa? Semua akan kita kupas di pelatihan keterampilan belajar jarak jauh.